Bayangkan sebuah kerajaan yang begitu besar menguasai hampir seluruh Nusantara. Sebuah era keemasan di mana perdagangan berkembang pesat, budaya bersinar, dan hukum ditegakkan dengan ketegasan. Di balik kejayaan ini berdirilah seorang pria yang menjadi simbol persatuan dan ambisi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dialah Gajah Mada, Sang Mahapatih Agung Majapahit, sosok yang namanya tak lekang oleh waktu. Seorang panglima negarawan dan pemimpin militer yang dikenal dengan Sumpah Palapanya. Halo Sobat Ada Jejak Misteri, di video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan Gajah Mada, mulai dari asal-usulnya, kiprahnya di Majapahit, strategi militernya, hingga akhir hidupnya yang misterius. Asal-usul Gajah Mada. Gajah Mada adalah tokoh yang penuh misteri. Sejarah tidak mencatat secara pasti kapan dan di mana ia lahir. Namun beberapa teori menyebutkan bahwa ia berasal dari rakyat biasa, bukan dari kalangan bangsawan. Sejarawan memperkirakan ia lahir sekitar akhir abad ke-13, mungkin di daerah sekitar Jawa Timur. Namanya Gajah Mada diyakini berasal dari dua kata, gajah yang melambangkan kekuatan, dan mada yang berarti kebijaksanaan atau kegigihan. Legenda mengatakan bahwa sejak muda, Gajah Mada menunjukkan kecerdasan dan keberanian luar biasa. Ia dipercaya bergabung dengan pasukan Bhayangkara, pasukan elit pengawal Raja Majapahit. Dari sinilah ia mulai meneliti karir sebagai seorang pemimpin militer. Karir militer awal dan kenaikan pangkat. Gajah Mada pertama kali dikenal ketika berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Kala itu, Rakuti adalah seorang pejabat tinggi Majapahit yang berusaha merebut kekuasaan. Saat istana diserang, Gajah Mada dengan cerdik membawa Jayanegara melarikan diri ke Badanter. Di sana ia menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan. Dengan dukungan pasukan setia, Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan dan mengembalikan Jayanegara ke tahta. Keberhasilan ini membuatnya mendapat kepercayaan besar dari kerajaan. Setelah Jayanegara wafat pada 1328, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta. Ia sangat menghormati kecerdikan dan kesetiaan Gajah Mada, sehingga mengangkatnya menjadi Mahapatih Majapahit. Sumpah Palapa, ambisi menyatukan Nusantara. Tahun 1336 adalah momen bersejarah bagi Majapahit. Di hadapan raja dan para pejabat istana, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Bunyinya, saya tidak akan menikmati palapa, kenikmatan duniawi sebelum Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit. Sumpah ini bukan sekedar janji kosong. Gajah Mada benar-benar menjalankan ambisinya dengan strategi militer dan diplomasi yang cermat. Ia memimpin ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain seperti Bali, Tumasi atau Singapura, Sunda, dan Maluku. Strategi dan ekspansi Majapahit. Bagaimana Gajah Mada mampu mewujudkan ambisinya? Ia menggunakan berbagai strategi. Yang pertama, militer dan ekspedisi perang. Tahun 1343, ia menaklukkan Bali mengakhiri perlawanan raja-raja lokal. Ia juga menaklukkan Sumatera, Kalimantan, hingga ke wilayah Filipina Selatan. Yang kedua, aliansi dan diplomasi. Gajah Mada tidak hanya mengandalkan perang, ia juga membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil, menawarkan perlindungan dengan imbalan kesetiaan kepada Majapahit. Yang ketiga, kendali atas jalur perdagangan. Ia memastikan Majapahit menguasai jalur rempah-rempah, memperkuat ekonomi, dan memperbesar pengaruh politiknya. Majapahit di bawah Gajah Mada mencapai puncak kejayaannya, menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara.
Akhir hidup Gajah Mada. Setelah perang bubat, Gajah Mada mengundurkan diri ke Madakaripura, sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat pertapaannya. Tidak ada catatan pasti tentang bagaimana ia meninggal. Beberapa teori mengatakan bahwa ia wafat di pengasingan, sementara yang lain percaya bahwa ia dibunuh secara politik. Namun, warisannya tetap hidup. Majapahit tetap bertahan selama beberapa dekade setelahnya. Dan Sumpah Palapa dianggap sebagai cikal bakal konsep persatuan Indonesia. Warisan dan pengaruh Gajah Mada. Gajah Mada bukan hanya seorang panglima perang, ia adalah pemimpin visioner yang memahami pentingnya persatuan. Sumpah Palapanya menjadi inspirasi bagi para pemimpin di masa depan, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini namanya tetap dikenang dari universitas, jalan, hingga simbol kepolisian Indonesia. Itulah kisah Gajah Mada, tokoh besar dalam sejarah Nusantara. Bagaimana menurut kalian, apakah ia benar-benar berhasil menyatukan Nusantara? Atau ada sisi lain dari sejarah yang belum kita ketahui? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.